Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Hello, good evening, everyone. Is my voice clear? Oh, good evening. Oke, terdengar ya. Siap. Oke, sebelum kita mulai untuk lesson hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, thank you. Hello, how are you today? Gimana nih kabarnya hari ini? I hope everything is fine, everything is good, ya. Oke. Oh, I'm good, Miss. And how are you? I'm good too. Thank you for asking, Mas Fadil. Ya, thank you. Gimana untuk soalnya? Untuk soal yang kali ini, what do you think about the questions? Easy, difficult, or moderate? Moderate tuh ya biasa aja gitu ya. Kalau easy ya terlalu mudah gitu. Gimana menurut kalian? Masih banyak conversationnya dan juga tadi di soal ada narrative ya, narrative text. Gimana soalnya? What do you think? Masih ada beberapa kosakata yang harus dipahami. Oke. Mungkin yang di narrative ya. Kalau yang conversation saya rasa uh, so far so good, easy. Oke. Baik, yuk kita langsung aja masuk ke soalnya. Oke, saya izin share screen dulu. Oh, moderate. Oke, thank you for answering the question. Okay, start from number one. Ya, question number one to three. Silakan saya minta beberapa dari kalian untuk membaca conversation ini ya. Volunteer please. Ya, siapa yang mau menjadi Hillary and Joseph?
Mungkin Mas Fadil and Mas Sandi. Yes, Miss. Oke, silahkan. Who first, Miss? Ya, you come first. Hillary, Miss. Ya, What do you think about Jakarta? oke. Mas Sandi, are you there? Oh, tidak ada ya. Mungkin Mbak Marsanda. Oke, ada ya. In my opinion, Jakarta is a business city. There are so many skyscrapers and shopping centers. How about its food? Do you love the street foods? I love it so much, especially the traditional soto Betawi. Do you know that? Yes, I know that. Do you prefer soto Betawi or gado-gado? For me, soto Betawi is more delicious. Let's have soto Betawi for our breakfast tomorrow. Oke, thank you for reading the text. I think so far so good ya for the vocabulary. Nggak ada yang sulit di sini. Coba skyscrapers. What is skyscrapers? Skyscrapers. Di conversation line 2, yaitu yang Joseph ya. There are so many skyscrapers and shopping centers. Jadi skyscrapers itu adalah gedung-gedung pencakar langit gitu ya. Nah, di Jakarta tuh adalah kota apa? Bisnis city. Bukan busy ya, tapi bisnis city. Jadi kota bisnis gitu. Banyak gedung-gedung pencakar langit dan banyak shopping center atau pusat perbelanjaan itu banyak banget gitu. Oke, kalau street food ya ini ya jajanan kaki lima gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ada kata prefer di conversation yang Hillary. Yes, I know that. Do you prefer? Do you know prefer? Prefer itu lebih milih gitu ya. Lebih memilih gitu. Ya, do you prefer soto Betawi or gado-gado? Jadi ada dua pilihan. Kamu lebih milih mana gitu, soto Betawi atau gado-gado? For me, soto Betawi is more delicious. Delicious tuh enak. Nah, siapa yang tahu sinonimnya enak selain delicious? What do we say for the word enak selain kata delicious? Ada yang tahu? You can say yummy ya. Oh, the soto Betawi is yummy misalnya kayak gitu. Atau kamu bisa bilang it's good. Nah, the food is good gitu. Boleh. Oke. Nah, yuk sekarang kita ke soal nomor 1. What is the region's name discussed between Hillary and Joseph? Ya jelas ya, udah kelihatan banget. Nah, di sini Miss Rizky mau menekankan kata regions. Regions itu adalah wilayah, ya. Jadi wilayah mana yang didiskusikan di percakapan tersebut? Ya jelas Jakarta, karena sudah tersurat sekali di sana. What do you think about Jakarta? Sekarang eh Miss Rizky sorry, mau ini,
kosakata terkait dengan region. Region tadi apa? Artinya wilayah ya. Nah, yuk wilayah-wilayah dalam bahasa Inggris. Dari yang kecil dulu, dari yang kecil dulu, desa. Nah, ini catatan yang kemarin ya, masih ada. Do you know desa in English? Village. Yes, very good. Village, desa. Nah, kemudian naik lagi setelah desa, kita punya kelurahan, ya enggak? Coba kalau kelurahan dalam bahasa Inggris apa? Ya bisa ya, kelurahan itu bisa kita bilang village juga bisa karena itu desa ya kelurahan itu. Tapi kalau di Jawa ya khususnya itu kita punya kelurahan gitu. Kelurahan itu kita bisa bilang sub district. Naik lagi ke kecamatan. Kalau kecamatan semua ada ya. Kalau sekarang kalau di Jawa namanya Kapanewon. Tapi lebih umumnya ya kita bilang kecamatan. Do you know kecamatan in English? District, Miss. Yes, very good, district. Nah, karena kalau kelurahan itu kan subnya dari kecamatan gitu ya, lebih kecil jadinya dia sub district. Oke, very good. Kita punya kabupaten. What is kabupaten in English? Regency. Ya. Nah, misalnya Bantul Regency atau Sleman Regency itu kalau di Jogja ya. Oke. Yuk, lanjut kita naik ke kabupaten. Setelah kabupaten kita punya kota. Gampang kalau ini mah ya, city. Oke. Kemudian kita punya provinsi. Kalau provinsi apa? Ya, province. Ya, province. Gitu. Kita punya lebih gede lagi negara. What is negara in English? Country. Yes, country. Pakai N. Country. Sometimes we call it state. State juga bisa ya negara itu. State. Nah, kalau lebih gede lagi ya setelah negara benua. Do you know benua in English? It comes of letter C and then O. Ayo, ada yang bisa tebak? Kontinen, Miss. Continent. Very good. Continent. Yes. How many continent do we have? Kita punya berapa benua sih? 7. 8? 8. Coba apa aja sebutkan. Tahu nggak? Benua yang pertama di kita dulu Asia. Nah, ya kan? Apa lagi? Eropa, Miss. Afrika, Europe, Miss. oke. Europe. Europe, Afrika, good. Next, apa Amerika. lagi? Oke. Antartika. Antartika, good. Nah, kalau Amerika. Amerika itu kita bagi dua ya. Jadi ada North America dan South Australia. America. Very good, yes. Dan yang terakhir Antarctica. Nah, tulisannya kayak gini ya, Antarctica.
So, how many continents do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. So, we have 7 continents. Very good. Nah, sekarang, oh ini kok udah langsung benua ya? Tadi harusnya ada pulau dulu. Pulau in English? Island, Miss. Very good. Island. We omit the word as ya. If we want to say island, jangan terkadang kan masih ada yang island kayak gitu ya. Nah, kita bacanya island. Kemudian tadi harusnya ada ibu kota. What is ibu kota in English? Misalnya ibu kota dari ini Indonesia adalah Jakarta gitu ya. Berarti capital city. Capital. Nah, kalau kita mau bilang perbatasan, misal perbatasan Malaysia dan Kalimantan misalnya ya. Kalimantan in English is Borneo ya. Kalau perbatasan, do you know perbatasan? Perbatasan itu border. Nah, misalnya eh, border between kan di antara ya jadinya. Misalnya kayak gini. Oke, gitu. Nah, ini dia region terms. Udah ya. Oke. Oke, next. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. What does Joseph think about Jakarta? What is your answer? Jawaban kalian apa? Nomor 2. D, yes. Jelas sekali. Sudah tersurat. It's a business city. Oke. Kayaknya option A, B, C uh, mudah ya. Beautiful ya. Kota yang indah. It's the busy city. Kota yang sibuk. Small city itu kota yang kecil. Oke. I think there's no difficulty in number 2. We can move to number 3. Maaf ya, ini dokumen saya nggak bisa dibuka ya lewat sini. Jadi saya capture aja tadi. Sekarang nomor 3. How does Joseph express his opinion about soto Betawi compared to gado-gado? Jawaban kalian yang mana? Miss. Iya, tadi udah disebutkan lagi ya. Prefer, dia lebih milih soto Betawi daripada gado-gado. Oke. Oke, opsi B, C, D juga saya rasa mudah ya untuk ditranslate. He doesn't like gado-gado, nggak suka gado-gado. He loves both. Nah, penggunaan both itu keduanya. Jadi kalau ada kata both berarti di belakangnya harus ada 2 kata benda yang disebutkan. Karena yaitu tadi cirinya ada kata both. Nah, kata both itu nanti pasti belakangnya diikuti oleh kata benda, kemudian diikuti conjunction and. Karena kan menyebutkan 2 kata benda tadi ya, both bla 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 and bla 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 gitu. Kemudian option D, he likes all the foods. Ya, itu tidak benar. Karena dia hanya memilih si soto Betawi. Oke, next we move to number 4 to 6. Silahkan siapa yang mau membantu membaca.
Atau saya panggil saja. Apakah ada Mas Haji Ishak dan Mbak Kaila? Ya, Mem. Oke, silakan. Yang mana sih, Miss? Yang nomor 4 sampai 6. Conversation 4 Enggak, sampai maksudnya 6. saya yang Mbak Oh, Cecil boleh. apa Emma? Ya, Sisil boleh. Oke. Emma, it's Monday morning. Don't you go to school? Mbak Kaila, adakah? Yes, ma'am. Oke, silahkan menjadi Emma. I'm here, Cecil, in my bedroom. I have got a headache. Let me check. You have got a high temperature. You should stay at home. Okay. Would you like me to make an appointment with your doctor? So will you be a good blah blah blah? Don't mention it. Oke, very good. Thank you for reading the text. Miss Rizky mau menggarisbawahi tadi yang headache ya. Dia sakit kepala. Kemarin udah ya. Jika kalian ikut kelas yang kemarin, Miss Rizky udah bahas tentang common illness. Common illness tuh penyakit-penyakit yang seharian gitulah ya. Kayak pilek, sakit kepala, sakit perut kayak gitu. Nah, itu kita bacanya keh gitu ya yang di belakang. Jadi headache. Headache. Kemudian tadi ada doctor ya, doctor. Oke, pronunciation-nya doctor. Nah, so far nggak ada pertanyaan ya. Apakah ada kesulitan tentang ini vocabulary-nya? Appointment. What is appointment? Would you like me to make an appointment with your doctor? Appointment itu kayak janji, ya, janji untuk bertemu dengan dokter. Kalau di luar negeri itu biasanya mereka menggunakan appointment dulu. Kalau di kita kan ya tinggal langsung ke klinik aja atau ke rumah sakit aja kayak gitu ya. Jadi agak berbeda gitu. Masih ingatkah common illness yang lain selain headache? How do we say sakit perut in English? Still remember? Sakit perut, stomachache. Ya, stomachache. Oke, kita jawab dulu ya, nomor 4 sama 5 dulu. Yuk. Which sentence shows the giving suggestion? Nah, ini memberi saran. Suggestion is saran ya. Kalimat mana yang menunjukkan memberi saran? Kalau opsi A jelas enggak. Masa I have got a headache? Nah, jawabannya yaitu yang B. You should stay at home. Iya, betul, Mas Fadil. B ya. You should stay at home. Kamu seharusnya tetap di rumah aja, kayak gitu. Itu memberi saran. Kalau yang opsi C, don't you go to school, itu malah questioning ya. Itu malah bertanya, ekspresi bertanya. Kalau yang let me check itu making sure atau confirm ya, mengkonfirmasi karena dia mau cek gitu. Kemudian nomor 5. Why does Cecil suggest Emma to not go to school? Kenapa si Cecil menyarankan Emma nggak ke sekolah? Ya karena tadi dia sakit. So the answer number 5 D ya, because Emma is not feeling well. Nah kemarin juga Miss Rizky udah kayak concern bahwa apa sih kata kalau kita misalnya sakit lagi nggak enak badan. Kemarin ada kata sick, ada kata ill atau unwell ya kan kemarin.
Unwell. Ini ditambah lagi not feeling well. Kalau opsi A nggak nyambung ya, karena dia it's Monday morning. Terus kenapa gitu? Kalau yang B ya juga bukan. Emma is in her bedroom. Kalau yang C, Cecil wants to stay at home with her. Tidak. Nah, after this, Miss Rizky mau mengulang lagi yang common illness sama pingin menekankan ini expression of giving suggestion sama expressing thanks. Karena di akhir conversation itu kan ada kata don't mention it. Don't mention it itu artinya sama-sama. Berarti sebelum Cecil ngomong sama-sama, berarti si Emma itu thanking dulu ya. Bilang thank you. Nah, kita pindah ke halaman sebelah. Tadi yang pertama dari common illness dulu. Tadi yang ditulis di conversation ada headache. Oke, kita lihat yang kemarin ya. Untuk review lagi aja. Nah, to say sakit in English, we can say unwell, sick, or ill. Sama tadi not feeling well, gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau bilang, saya lagi sakit gitu, I'm feeling unwell. Atau you can say, I am sick, I am ill, gitu. Nah, kemudian ada sakit yang umum gitu ya, sakit kepala, we can say headache. Bukan ceh ya, tapi headache. Oke, kemudian di bawahnya ada sakit perut. Sakit perut, we can say stomachache. Stomachache. Untuk sakit gigi, we can say toothache. Toothache. Untuk sakit tenggorokan, we can say sore throat. Sore throat. Untuk demam, we can say fever. Pusing, dizzy. I'm dizzy. So I have to go to bed, misalnya gitu. Aku pusing banget, aku harus tidur nih. Gitu. And then when you say pilek, you can say runny nose. I have runny nose. Aku lagi pilek. I have runny nose. Nyeri otot, we can say muscle pain. Muscle pain. Nah, untuk diare, itu bacanya, in English, we can say diarrhea. Diarrhea. Gitu ya. Nah, silakan diperhatikan spellingnya. Spelling itu ejaannya. Gimana penulisannya, kemudian sama pronunciation-nya gitu ya. Batuk belum ada ya kayaknya, saya tambahin dulu ya. Batuk. Do you know batuk in English? Batuk itu cough. Walaupun bacanya choke, tapi kita bacanya cough. Cough. I have cough misalnya gitu. Cough. Oke. Udah ya. Nah, sekarang we move to suggestion ya, asking and giving suggestion. Asking and giving suggestions. Meminta dan memberi saran. Nah, pasti kalian dalam sehari-hari pernah ya minta saran sama temen atau sama saudara yang lebih tua gitu ya. Nah, how do you say that? How do you express that? Gimana sih cara kita asking for suggestion? Ada yang tahu? Nah, we can say, do you have any suggestion? Gitu ya.
Misal kalian bisa bilang, misalnya pusing gitu ya. I'm dizzy now. I can't hold it. Aku udah nggak tahan lagi. Do you have any suggestion gitu? Punya saran apa enggak? Do you have any suggestion gitu? Kemudian bisa bilang lagi, can you give me some advice gitu ya. Nah, advice itu juga saran. Kemudian you can say, could you suggest something? Dan mungkin kalau informal nanya ke teman gitu kita bisa bilang, what should I do? Oh, question ya. Kayak misalnya bilang, misalnya lagi nggak punya uang. I don't have any cash. Aku udah nggak punya cash lagi nih. What should I do? Nah, misalnya tanya sama temennya kayak gitu. Gitu ya. What should I do? Untuk nomor 2 dan nomor 3 itu kan ada can sama could ya. Nah, itu bedanya kalau could itu sebenarnya artinya sama ya. Bisakah kamu memberi aku saran kayak gitu. Tapi untuk nomor 3 could itu lebih ke sopan. Jadi kalau misalnya untuk menanyakan ke yang lebih tua gitu ya, senior gitu, kita bisa bilang could, pakai could gitu. Artinya sama sama can, ya tapi dia lebih formal lagi gitu. Oke, setelah kita asking for suggestion, now we are giving suggestion. Nah, saatnya kita ngasih saran misalnya ya. Kalau mau ngasih saran, we can say, nah ini yang formal dulu ya. It would be a good idea to, nah, misalnya tadi ya, lagi sakit, pusing banget. Tadi kan misalnya yang satu pusing, nah kita ngasih saran, it would be a good idea to see a doctor soon. Kamu harus segera ketemu dokter gitu maksudnya. Nah, kemudian you can say, I think, nah saya rasa, saya pikir, you'd better see a doctor misalnya ya. Nah, ini kan harusnya titik-titik gitu ya. Nah, misalnya gini aja. See a doctor. Ini hampir sama ya, cuma ekspresinya aja beda. I think you'd better see a doctor. Itu juga masih formal gitu. Sekarang kita ke informal. Kalau sama temen atau sama yang lebih muda, kita bisa bilang you should, nah, bla bla bla. You should see a doctor misalnya. Atau kamu bisa bilang how about. Misalnya kamu ngasih saran, gimana kalau eh, ke pantainya hari Minggu aja, misalnya how about going to the beach on Sunday gitu. Kalau hari itu pakainya on ya. How about going to the beach on Sunday gitu. Gimana kalau kita pergi ke pantainya hari Minggu aja gitu maksudnya. Gitu. Do you have question about asking and giving suggestion? Nothing, Miss. So far so good ya. Clear? Clear enough? Kalau sorry, kalau clear kita pindah ke we move to how to express thanks. Berterima kasih ya, expressing thanks. Nah, cara ngucapin terima kasih itu biasanya kan thank you gitu aja ya. Thank you gitu. Ini yang paling sering, paling umum, thank you.
Kemudian kita bisa bilang thank you very much. Makasih banget ya, gitu pakai banget. Nah, beberapa siswa itu sering salah ketika ada kata ketika ada huruf S, thanks. Kalau ada ada huruf S itu cukup thanks saja, tidak usah pakai you. Jadi kalau misalnya thanks you itu tidak benar. Jadi kita nggak boleh pakai S, tuh ya kan? Dia udah benerin sendiri nih. Thank you without S. Harusnya seperti ini. Nah, kalau pakai S, thanks gitu saja. Gitu ya. Yang lain kita bisa bilang many thanks. Makasih banget. Nah, many thanks itu juga makasih banget. Kalau bisa, kalau ketika kita berterima kasih pada seseorang, itu jangan hanya makasih ya gitu ya. Tapi disebutkan apa sih kebahagiaan dia, many thanks for apa. Misalnya ya, many thanks for the gift. Makasih ya kadonya gitu. Many thanks for the gift. Kalau yang thanks tadi, misalnya kita tambahin thanks for your help. Makasih atas bantuan kamu gitu. Makasih ya bantuannya. Nah, selain pakai kata thanks, ini kan kita modif ya. Thank you very much, thanks for, many thanks for. Nah, kita bisa bilang I appreciate it. Nah, ini sama kayak thank you. I appreciate it. Aku sangat menghargai ini gitu. Kalau sudah bilang I appreciate it, ya sudah cukup, nggak usah pakai thank you lagi ya. Itu sama. Kemudian kita bisa bilang I'm grateful. Misalnya I'm grateful for your advice. Makasih ya sarannya gitu. Grateful tuh kalau kita translate tuh artinya bersyukur. Ya, saya sangat bersyukur atas saran kamu gitu. Tapi ya kita bisa eh, translate ke makasih ya atas sarannya gitu. Oke, sekarang kita move ke how to respond to thanks. Kan kalau ada orang berterima kasih ya kita jawabnya ya sama-sama gitu ya. Response, responses to thanks. Yang paling umum pasti you're welcome, ya enggak? You're welcome. Sama-sama gitu. Sama-sama, kok welcome? Welcome. Oke. Terus apa lagi? Yang tadi di teks. Don't mention it. Yes, artinya juga sama-sama gitu ya. Don't mention it. Sama-sama. Kita bisa bilang no problem. No problem. My pleasure. Dengan senang hati. Artinya my pleasure. Dengan senang hati. Or we can say anytime. Kapan aja gitu ya. Santai aja kapan aja. Nah ini informal. Ya informal. Ada lagi. Glad I could help. Senang bisa membantu. Oke, jadi ketika mau suasana atau konteks formal, kamu bisa pakai yang nomor 1, 2, dan 6. You're welcome or don't mention it or glad I could help. Ketika kalian di konteks yang informal, you can use number 3, 4, 5. No problem, my pleasure, sama anytime. Gitu ya. Do you have question about this expression? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut.
Berarti sekarang nomor 7 ya. Belum. Nomor 6 dulu ya. Oh, ini sudah ya. Nomor 4 tadi jawabannya B. You should stay at home. Nomor 5 D. Karena lagi nggak enak badan. Not feeling well. Oke. Berarti sekarang nomor 6. We move to number 6. Number 6. Satu, dua. Ini. Ya, ini ya di atas. What is the best expression to fill the blank in the dialogue above? Nah, karena tadi jawabannya don't mention it, berarti ya expression of thanks. Nah, expressing thank you. Berarti yang nomor 6 yang B. Thanks Emma gitu. Kalau yang A, however, I don't need any doctor. Tidak ya, nggak masuk. Kalau yang C juga bukan. What do you think itu malah menanyakan saran, ya kan? What do you think? Nah, kalau yang opsi D itu you should join us, itu adalah giving suggestion. Tidak cocok. Oke, sekarang kita move ke text narrative for number 7 to 11. Anyone, could you help me to read the text? Satu paragraf dulu. Yang belum, yuk. Siapa yang belum membaca? Mungkin Mas Muhammad Selo. Apakah ada? Ada, Bu. Oke. Paragraf 1 ya. Siap, Bu. Ya. The legend of Lahilot. Long ago, there lived a humble young man named Lahilot in a remote village of ancient Gorontalo. One night, Lahilot, who lived near a water spring which was the upper stream of a river and made a living by collection rattan in a nearby forest, dreamed that he was given a piece of such big rattan called Butiamala. The young man sprang up from his sleep upon the surprising dream. Oke, thank you. Untuk pronunciation-nya so far bagus, cuma Miss Rizky mau menggarisbawahi tadi yang ini eh upon ya, upon sama upon the surprising dream. Oke. Do you have difficult word here? Ada kata sulit nggak di paragraf 1? Siap, tidak ada, Miss. Saya, Miss. Oke, coba sekarang kamu terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nggak usah word by word, tapi intinya saja. Intinya seperti apa? Wait, Miss. Wait, Miss. Oke.
Biasanya kalau narrative text itu kita pakainya verb 2 ya, past Izin tense. menjawab, Miss. Ya, silahkan. Dahulu kala hidup seorang pria muda bernama Lahilot dan dia tinggal di desa Gorontalo. Mm-mm. Suatu malam Lahilot live near water springs. Pergi ke pemandian air. Ya, pergi ke mata air gitu ya, yang ada di upper stream, Di di hulu sungai ya. ya Heeh. Kemudian untuk mencari ya, apa? untuk mencari ratan itu apa, Miss? Nah, rotan itu ya Oh, rotan ya kayaknya. Heeh. oh, kayu seperti kayu gitu ya, Miss? Kayu ya. Di sebuah hutan Mm-mm. dan is given a piece of big rotan called. Dan rotan itu diberi nama, dipanggil Budia Mala. Mm-mm. Udah sepertinya, Miss. The young man sprang up. Nah, itu tuh dia mimpi ya. Jadi ketika dia nyari kayu gitu tuh dia tuh mimpi bahwa dia mendapatkan big rotan. Nah, rotan yang besar yang disebut sebagai Hutia Mala. Kemudian the young man sprang up from his sleep. Sprang up itu kayak terbangun gitu ya, terbangun dari tidurnya. Karena kaget sama mimpinya itu gitu. Okay, thank you for translating for us. Next, paragraf 2, silahkan. Dwiki, Azram, are you there? No respon. Kalau Aditya, Mas Aditya, Iya, Miss. oke. Silahkan paragraf 2, second paragraph. Terjemahkan nih, Miss. Dibaca. Ah, lagi makan? Iya, lagi makan, Miss. Oke, yang lain dulu. Mas Fadil. Mas Fadil, are you there? No respon. Mbak Nadia. Yes, Miss. Oke. A few days later, on his way to the forest, Lahilot chanced to glance down the river and see a group of 7 beautiful fairies who were bathing joyful. The 7 fairies left their magic scarfs they used as the wings on the river bank. Great soon lured Lahilot to steal and hide one of the scarfs. As they were aware of the presence of Lahilot, the fairies soon stopped bathing and go out of water and fetched their scarfs. They all flew to the heaven, leaving the poor one who cried and itu apa Miss bacaannya Miss? Sobbed. Sobbed desperately because she could not find hers. Lahilot approached and comforted her, then brought her some and proposed her to be his wife. The beautiful accepted his proposal and soon they became husband and wife. Mm-mm. Yuk, coba kita dalami teksnya.
in Indonesia? Maksudnya diartikan, Miss. Iya, silakan. Wait a Miss. Beberapa hari kemudian, dalam perjalanannya ke hutan, Lahilot secara tidak sengaja melihat ke arah sungai dan melihat sekelompok 7 peri cantik dan yang sedang mandi dengan gembira. Ketujuh peri itu meninggalkan selendang ajaib yang mereka gunakan sebagai sayap di tepi sungai. Keserakahan segera memikat Lahilot untuk mencuri dan menyembunyikan salah satu selendang tersebut. Karena menyadari kehadiran Lahilot, para peri segera berhenti mandi dan keluar dari air untuk mengambil selendang mereka. Mereka semua terbang ke surga, meninggalkan peri malang yang menangis dan terisak-isak putus asa karena tidak dapat menemukan selendangnya. Lahilot mendekati dan menghiburnya, lalu membawakan beberapa selendang dan melamarnya untuk menjadi istrinya. Peri cantik itu menerima lamarannya dan segera mereka menjadi suami istri. Okay, very good. Thank you for translating for us. Nah, kayak gitu ya. Jadi si Lahilot itu setelah beberapa hari di hutan, dia lihat ada peri cantik 7 yang lagi mandi, terus dia ngambil selendangnya salah satu dari mereka, terus yang satu udah nggak bisa kekayangan gitu. Akhirnya ya dipropos lah, dilamar, kemudian diajak nikah, terus mau gitu ya. Oke. Sekarang kita move ke paragraf 3. I want to ask Mas Rangga Rahman. Are you there? Yes, Miss. Okay. One day, Lahilot told his wife that he had to go to the forest to collect rattan. His wife insisted to accompany him, but he did not let her go with him to keep herself busy. Lahilot's wife wandered over the house, and by chance she found her lost scarf. Itu bacanya apa, Miss? Yeah, scarves. Scarf, which was kept in a bamboo tube. She felt very happy. She soon wore the scarves and flew away to the heaven and left her husband. Oke. Yuk, sekarang kita translate. Suatu hari, Lahilot memberitahu istrinya bahwa ia harus pergi ke hutan untuk mengumpulkan rotan. Istrinya bersikeras ikut, tetapi Lahilot tidak mengizinkannya. Untuk mengisi waktu, istri Lahilot berjalan-jalan di sekitar rumah dan tanpa sengaja menemukan selendangnya yang hilang, disimpan dalam tabung bambu. Ia sangat bahagia. Ia segera mengenakan selendang itu dan terbang kembali ke langit meninggalkan suaminya.
Very good. Ya, sudah lancar. Ini udah persiapan ini ya. Oke, next we move to fourth paragraph. Paragraf 4. We have Septian Agil. Are you there? Yes, Miss. Sambil Oke. makan ini, Miss. Lagi makan. Oh, lagi makan. Yo. Oke, berarti kita yang lain dulu ya. Mbak Nisa Mardatila. Are you there? Mbak Nisa, are you there? Atau Mas Mustadafin? Mustadafin? Mas Mustadafin, are you there? No response. Mbak Marsanda? Yes. Oke. Lahilot got home happily because at that time he got a great deal of rattan. But then he got very much disappointed to know that his wife had flown away and the bamboo tube where he had kept this scarf was empty. At that very difficult moment, suddenly come a wise man who gave him a piece of magic rattan. He told Lahilot that the rattan could bring him to the heaven. Eventually, Lahilot flew to the heaven and met his beloved wife. Lahilot was allowed to stay in the heaven. Oke. Silakan ditranslate. Wait. Lahilot pulang dengan gembira karena saat itu ia mendapat rotan yang banyak. Tetapi kemudian dia menjadi sangat kecewa mengetahui istrinya telah terbang dan tabung bambu tempat dia menyimpan selendang itu kosong. Pada saat itu sangat sulit. Saat itu tiba-tiba datanglah seorang bijak yang memberinya sebatang rotan sakti. Dia bilang Lahilot bahwa rotan bisa membawanya ke surga. Akhirnya Lahilot terbang ke surga dan bertemu istri tercintanya. Lahilot diizinkan tinggal di surga. Very good. Smooth translation. Sangat-sangat bagus. Oke. Next, kita masih punya 2 atau 3. Nanti yang terakhir Miss gabungkan aja ya. Untuk satu orang pembaca saja. Untuk paragraf selanjutnya kita punya Mas Rafael. Are you there? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke. Yang mana, Miss? After some time. Sampai bawah lah sekalian aja. After some time sampai terakhir. After some time, his wife found some graying hairs among. Nggak kelihatan, Miss. Oh, buka sebentar. Nah, kayak gini. Oh ya. Hairs. Lahilot ya itu. Lailot. Son
Soon she sprang up and got away from her startled husband. Mm-mm. She told him that that no one with graying hair is allowed to stay in heaven. She told her husband, "Love, love, fades moment, fade moments, Fades. fade away when you get a graying, because in heaven you are no more than a shadow as soon as you get a piece of graying hair." Broken-heartedly, lahir eh, Lahilot itu loh, Miss. Ya, lahilot. Lahilot got down from the heaven. He swore from this point of of poh Pohe poh Beach. Pohe Beach up to the border of the shore, Shroud. shore to cover my dead body. My left footprint will be pri- print, printed Printed forever. printed forever. At the Mm. moment, we can find a stone in the beach of Poh. Of Poh. Itu Pohe. dibacanya Poh. Pohe ya, Itu Miss? nama Miss. pantai ya? Oh, of Pohe. In the province of Iya, Gorontalo, Pohe. Heeh. with a footprint stamped on it. The local believe 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 Beli. that believe that is the footprint of Lahilot. Sudah Miss. Hmm. Oke. Can you try? Ya Miss, ya Miss. Oke. Jadi after some time, setelah beberapa waktu gitu ya, dari kayangan itu, his wife found some graying hairs. Graying hairs tuh rambut abu-abu, maksudnya ya rambutnya sudah beruban gitu loh si husbandnya. Nah, soon she sprang up tadi terbangun dan menjauh, got away. Got away itu menjauh dari startled husband, suami yang kebingungan itu gitu. Startled itu kebingungan. Loh, kenapa kok tiba-tiba menjauh maksudnya gitu. She told him, dia ngomong ke suaminya bahwa di kayangan ini, di surga ini, nggak boleh ada yang rambutnya beruban. Nggak diperbolehkan, gitu ya. Kemudian dia ngomong ke husbandnya, love fades away when you get a graying, because in heaven you are no more than a shadow as soon as you get a piece of gray hair. Cinta itu bakalan memudar gitu ya, fades away.
cinta bakal memudar kalau kamu punya rambut yang beruban di kayangan. Jadi kamu tuh kayak bayangan aja gitu, shadow as soon as you get a piece of gray hair. Kalau kamu punya uban, kamu dianggap kayak nggak ada gitu. Jadinya memudar tadi ya cintanya. Kemudian broken heartedly dengan patah hati gitu ya. Si Lahilot itu got down from the heaven. Ya udah turun dari kayangan. Terus dia bersumpah, he swore. From this point of Pohe Beach, dari titik pantai Pohe ini up to the border, sampai border tadi apa? Masih ingat? Perbatasan ya. Of the shroud. Of the shroud. Shroud itu kain kafan ya. Kain kafan yang akan aku pakai di jasadku nanti gitu ya. My left footprint, maksudnya sampai mati nanti gitu maksudnya. My left footprint will be printed forever. Jadi jejak kakinya itu akan membekas di ini, di poin si Pohe Beach itu tadi, di titik pantai itu tadi gitu. Maksudnya ada jejak kakinya si Lahilot. Kemudian at the moment sampai sekarang ini, artinya ya at the moment sampai sekarang ini kita masih bisa nemuin batu di Pantai Pohe di Provinsi Gorontalo di mana dia tuh ada bekas jejak kaki di situ. Nah, locals believe, penduduk di sana ya percaya bahwa jejak kaki itu adalah miliknya si Lahilo. Gitu ceritanya. Oke, sekarang kita ke nomor 7 sampai 11. Ya. Number 7. Where is the origin of the legend above? Nomor 7 tadi kan sudah dijelaskan, sudah tersurat sekali bahwa dia ada di Gorontalo. Berarti Gorontalo itu di mana? Sulawesi ya. Berarti jawabannya adalah C, Celebes. Bahasa Inggrisnya Sulawesi itu Celebes. Kalau Kalimantan, Borneo. Ya. Oke, next number 8. What is the function of the scarves on by fairies? Scarf tadi apa? Selendang. Selendangnya tadi fungsinya apa sih untuk si peri tadi? Bidadari, fairies. Kalau yang opsi A, it's the fairies tool. Tool itu alat. Alat untuk terbang ke kayangan. Iya ya, betul ya. Kalau yang B, tool for fairies to attack. Attack itu menyerang, menyerang manusia. Enggak, bukan. Kemudian opsi yang C, it makes the difference between human and fairy. Untuk membedakan mana manusia, mana bidadari, bukan ya. Untuk yang D, it can boost the power of the fairies. Bukan juga. Boost itu apa sih? Opsi D, boost itu kayak menyombongkan diri atau membanggakan diri. Jadi yang D itu artinya untuk bisa menyombongkan kekuatan sebagai bidadari gitu ya. Enggak ya. Jadinya jawabannya yang tepat adalah yang A. Next, number 9. What did fairy think about gray-haired human? Menurut si bidadari tadi itu apa sih rambut yang beruban itu? Apakah A, it's worth to be loved? B, Miss. Atau B, yes, it's not worth, nggak layak ya, tidak layak dicintai. Artinya, tidak worth it. Karena tadi ada, dia bilang love's faded, fades away, memudar. Kalau yang C, what is weak? Weak itu antonimnya strong. Strong itu kuat, kalau weak itu lemah. Berarti lemah, bukan lemah, justru malah ya hilang. Lama-lama hilang. Kemudian yang D, nah itu tadi ya, memudar. Faded itu memudar. Nggak layak dicintai ya, yang B. Oke, 10. Next, number 10. What kind of tense used in the text above? Tenses apa sih yang digunakan di teks tersebut gitu?
Nah, karena kita tahu itu adalah narrative atau dongeng, berarti dia pakainya past tense. So, the answer is A. Kalau perfect tense, do you know perfect tense? Perfect tense itu rumusnya adalah karena dia present ya, present itu berarti has atau have diikuti verb 3. Artinya adalah sudah atau telah sudah apa. Contoh, kapan sih kita gunakan tenses present perfect tense? Dia itu kejadiannya sudah dimulai di masa lalu, tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Contoh, I have eaten dinner. Aku udah makan malam. Makan malamnya udah dilakukan tadi, tapi masih ada apa imbasnya sampai sekarang. Contoh masih kenyang gitu ya. Nah, bedanya sama past tense apa? Kalau past tense itu udah nggak ada sangkut pautnya dengan masa sekarang. Contoh, aku kemarin belajar bahasa Inggris dengan Miss Rizky selama 1,5 jam. Kemarin ya, hari kemarin. Ya, I studied English with Miss Rizky yesterday. Udah, kita nggak ngomongin apa-apa. Ya udah, ini hanya just information kalau kemarin belajar. Tapi kalau yang kasusnya dinner tadi, itu masih apa? Ada sangkutnya dengan sekarang. Ada efeknya gitu loh. I have eaten dinner with my dad misalnya. Aku udah makan malam sama ayahku tadi, gitu. Nah, kenapa kok si speaker ngomong kayak gitu? Karena dia mau menyatakan bahwa saya tuh masih kenyang, jadinya saya nggak makan lagi, gitu. Kalau yang future tense, yang opsi C, itu menyatakan masa depan. Biasanya dia pakai kata will. Will itu kan akan ya. Contohnya, aku besok akan pergi ke Jakarta. Besok itu adalah tomorrow. Tomorrow I will go to Jakarta. Atau kata keterangan waktu itu bisa dipindah ke belakang ya, after the sentence. I will go to Jakarta tomorrow morning. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau itu namanya adverb ya. Adverb of time itu kita bisa letakkan di depan atau di akhir kalimat. Jadi dia nggak mengganggu kalimat utuhnya. Kemudian untuk yang past perfect itu hampir sama dengan yang present perfect. Dia bedanya udah past. Udah lampau banget. Jadi kita bisa ganti has have-nya tadi dengan had. Gitu ya. I had eaten dinner. Atau I had got dinner. Gitu. Do you have question about tenses? Next, kalau ada tenses lagi yang lebih detail, misalnya soalnya kayak mencari kesalahan grammar atau fill in the blank, nanti akan Miss Rizky bahas detail ya. Kalau ini kan kita hanya ditanya aja tenses apa yang digunakan di teks tersebut. Nah, caranya adalah ya kita harus hafal kalau kita harus tahu dulu nih teksnya itu apa. Kalau tadi kan narratif, dongeng itu kan narratif ya. Berarti kalau narratif itu pakainya past tense. Nah, kalau yang biasanya pakai future tense itu ya kayak plan ya, planning untuk masa depan apa gitu. Si writernya menulis plan. Kalau perfect tense itu jarang digunakan dalam suatu teks utuh. Biasanya dia ke conversation gitu ya. Karena kalau mau pakai present perfect ya mungkin ada beberapa satu kalimat dua kalimat tapi tidak semua teks gitu loh. Kalau yang narrative itu kan semua teks pakainya past tense. Karena memang dia lampau narrative itu ya dongeng tidak terjadi. Oke. Move to number 11. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanya aja ya. Boleh ketik di chat box atau langsung saja. Number 11. What is the purpose of the text? Nah, kalau narrative itu pasti
to amuse atau to entertain. Artinya adalah untuk menghibur. Oke, to amuse opsi A atau to entertain. Entertain itu untuk menghibur para pembaca. Kalau yang B to retell the writer's experience about Lahilot bukan, karena itu bukan experience, karena itu hanya dongeng. Kemudian untuk yang opsi C, to persuade itu kayak untuk meyakinkan orang untuk datang ke Gorontalo, bukan ya? Biasanya kalau kayak gitu tuh review apa tempat, misalnya di Pohi Beach tadi di review, kemudian nah itu persuading people to come itu baru masuk. Kemudian opsi D, to present two different arguments, bukan arguments ya, tidak membicarakan arguments. So 11 itu jawabannya A. Oke, next kita ke nomor 12 sampai 15. Oke, kita punya announcement, pengumuman. Nah, itu langsung ya nomor 12, titik-titik. Kalau hai gitu ya, opsi A. Sebentar, kita baca dulu. What is the sorry ya, terpental lagi. Oke, izin share screen lagi. Oke, tadi terakhir salutation ya. Salutation itu sapaan pembuka. Kalau yang opsi A, hi gitu, biasanya dia letter. Ya kan, hi gitu. Kemudian kalau yang all the best bukan. Untuk yang my customers juga bukan. Ya, sehingga yang tepat adalah D. Dear our valued customer. Artinya adalah pelanggan kepada pelanggan yang terhormat. Kalau yang C itu kurang ini ya, kurang sopan. Jadi kalau ada yang lebih sopan ya kita pilih yang lebih sopan saja. Dear our valued customer, kepada pelanggan yang terhormat. So number 12 is D. Kemudian nomor 13, what is the most appropriate preposition? Nah, langsung aja ya, di teks 13 itu, we will bake new bread. Kita akan memanggang roti baru setiap hari Senin dan Jumat. Jadi setiap adalah every. Kalau in itu dipakai untuk tahun ya. Misalnya in the year of 2026. Nah, di tahun 2026 itu biasanya pakainya in. Kalau either opsi C, either itu artinya adalah untuk menyatakan memilih salah satu dari dua pilihan. Contoh, you can either stay here or go home. Kamu bisa tetap tinggal di sini atau pulang. Gitu maksudnya. Atau bisa bilang, you can either choose Monday or Friday. Gitu. Jadi either itu biasanya pasangannya sama or. Or itu kan atau. Jadi dia milih salah satu gitu. Kemudian kalau yang with itu dengan. Ya, jadi bukan, tidak cocok. So, number 13 is A, every. Nomor 14, what is the best phrase to complete the sentence? 14. For bla bla bla, who is interested? Bagi yang tertarik mencoba our legendary bread, roti yang legendaris kami gitu ya. Bagi siapa? Ya bagi Anda gitu ya.
Bagi siapa saja. Berarti berarti bukan hanya you saja ya. Bagi siapa saja. Ini kan pengumuman, tidak tertuju kayak invitation. Kalau invitation undangan itu kan untuk Anda, tapi kalau pengumuman itu untuk siapa saja, readersnya. Sehingga jawaban yang cocok 14 adalah C. Anyone. Itulah alasannya. Kalau you itu kan fokus hanya kamu gitu. Kenapa bukan all people atau all of you? All itu kan semua ya, semua orang maksudnya. For all people atau for all of you gitu. Alasannya kenapa tidak pakai kata all itu karena tidak natural digunakan dalam pengumuman resmi. Pengumuman itu bentuknya resmi. Jadi ya jangan, kalau all of you itu lebih ke oral. Ketika eh, speakersnya itu oral. Pengumumannya pengumuman secara langsung. Kalau ini kan tertulis. Nah, kita pakainya yang resmi. Jadi for anyone who is interested in trying our legendary bread, bla bla bla. Oke, 15. What is the best phrase to complete the sentence? First pre-order will bla 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 this week. Bagi yang PO akan first pre-order. Oh, maksudnya PO pertama akan dibuka minggu ini. Maksudnya gitu ya. PO pertama akan dibuka minggu ini. Nah, akan dibuka itu adalah pola pasif. Karena ada kata di, ada imbuhan di. Gitu ya. Passive sentence itu ciri-cirinya adalah ada imbuhan di depan kata kerja. Dibuka. Berarti kalau pasif kita butuh to be diikuti verb 3. Sehingga jawabannya adalah yang A. Be opened. Kalau yang opsi B, open saja tidak. Karena kalau hanya open itu membuka. Ya, membuka itu kalimat kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasif ya dibuka. Kemudian opsi C itu salah. Tidak bisa ya be opening. Kemudian opened. Tidak. Karena di sana di teks itu ada kata will. Will itu harus diikuti verb bentuk satu dulu. Nah, baru diikuti verb 3. Sehingga yang betul adalah A. Oke, next. Kita ke 16. 16. Nah, ini ada teksnya ya, nomor 16 ya. Oh iya, ini ada teksnya ini. Wait a moment, I'll check it. 16. Oh iya. Nah, ini ya, 16 sampai 18. Oke, hi pretty members. Halo pelanggan kami gitu ya. We bla 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 you to the grand opening of Glowing International Beauty Clinic. Oke, ini konteksnya di klinik. Jadi ada undangan gitu ya. Kira-kira apa 16? Oke, 16 itu kayak ini kan invitation ya. Berarti invite, mengundang. We gladly invite, berarti 16A ya. Kami dengan sangat bangga mengundang Anda di bukaan ini ya, Grand Opening of Glowing International Beauty Clinic.
Kalau opsi B, invited itu salah. Karena kalau invited itu kan bentuk past, itu verb 2. Sedangkan ini kan baru akan dilakukan. Sehingga opsi B salah. Kalau opsi C, invite with glad, itu nggak lazim digunakan karena kita kalau bilang dengan bangga, dengan senang mengundang Anda gitu, pakainya adverb. Nah, adverb itu biasanya diakhiri dengan ly ya, gladly. Nah, apa? Slowly. Misalnya kalau pelan, secara pelan. Slowly. Secara apa lagi? Atau dengan ya, artinya dengan pelan, slowly. Dengan senang, gladly gitu. Happily. Oke, kalau yang D, gladly inviting itu juga bukan. Salah maksudnya. Karena setelah subjek, kan di teks we ya, ada kata we, subjek, itu tidak bisa langsung diikuti verb ing. Inviting itu nggak bisa. Jadi kita pakainya verb one. Sehingga yang paling cocok adalah yang opsi A, gladly invite. Kemudian nomor 17. Blah blah blah, its success and learn more about blah 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 new products. Jawabannya adalah ada let's bring, let's go, let's invite, let's celebrate. Untuk opsi A, let's bring, mari kita bawa. Mari kita bawa kesuksesan. Bukan. Let's go, malah mau kayak mau ngajak kemana gitu ya. Let's invite, mari kita undang. Bukan. Ya, rayakan. Let's celebrate. Berarti opsi D. Let's celebrate its success. Mari rayakan kesuksesan ini. Dan learn more about bla 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 new products. Produknya siapa? Oh, produknya sih grand opening glowing itu tadi. Berarti itu kan kata benda. Berarti its new products. Gitu ya. Bukan your new products, tapi its new products. Kalau yang opsi C, kenapa bukan it yang itu? Karena it yang opsi C itu adalah subjek. Sehingga tidak pas. Nah, ini ya, reflexive pronoun ya. Kemarin kan udah bahas pronouns ya. Kayak kepemilikan produknya siapa? Ya produknya si kok Grand sih? Si Glowing International itu, si klinik itu maksudnya ya. Produknya si Glowing International Beauty Clinic itu. Sehingga yang paling tepat nomor 18 adalah A. Kenapa Miss bukan yang D, bukan there? Karena kliniknya cuma satu di situ tertulisnya. Without S. Kecuali kalau clinics gitu ya, baru pakai there. Karena kliniknya cuma satu ya berarti it's. Oke, next. Kita ke nomor 19. 20. Ini biasanya di soal TOEFL ya. Find the error. If you want, nomor 19, if you want to pass the exam, you have to study harder. Ini saya lihat betul semua ya. Karena jelas sekali salahnya bahwa subjek you itu harus diikuti have, bukan has. Karena has itu diperuntukkan untuk orang ketiga tunggal. Contohnya she, he, it. She has, he has, it has. Sehingga yang salah adalah opsi C. Seharusnya you have to study harder. Kemudian untuk nomor 20. If I'm elected, kalau saya terpilih as the leader of this organization, I will provide an outdoor space for the youth. Nah, nih, untuk opsi A itu adalah pasif ya, pola pasif. Tadi saya bilang kalau pola pasif itu to be diikuti verb bentuk 3. I am elected. Kalau saya dipilih. Nah, ada imbuhan di depan kata kerjanya. Dipilih sebagai ketua organisasi ini. Nah,
Yang salah adalah opsi C. Karena future tense will itu harus diikuti verb bentuk satu. Sehingga seharusnya provide saja. Tidak ada id-nya. Gitu ya, I will provide an outdoor space for the youth. Oke, kita sudah sampai di nomor terakhir. Any question so far? Apakah ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada ya, karena tidak ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada bertanya, baik kita akhiri pertemuan eh, pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. I really appreciate that. Nah, tadi ya, expression of thanking. I really appreciate that. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.